Ada seorang ibu rumah tangga konten kreator FB Pro yang gajinya dari FB Pro ini sudah mencapai 2 digit, sudah sekitar 16 sampai 18 juta per bulan ya kalau nggak salah kemarin saya cek. Dan luar biasa kalau teman-teman cek di konten-kontennya ini, di FB itu puluhan, ratusan, ada yang bahkan jutaan penonton. Dan kalau teman-teman cek lagi juga di TikToknya, ini sangat luar biasa penontonnya. Ini ada yang sampai mencapai 37 juta penonton, ada yang 20 juta penonton, dan juga ada yang 22 juta penonton. Kira-kira kenapa konten si ibu ini kok bisa viral, banyak yang FYP? Nah, hari ini kita akan pelajari strategi yang diterapkan ibu ini dalam membuat konten sehingga konten-kontennya itu terus viral dan juga FYP. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Kaya Bareng. Hari ini saya mau sharing kepada konten kreator, khususnya konten kreator FB Pro. Lebih terkhusus lagi para ibu-ibu atau bapak-bapak atau kaum muda di luar sana yang hari ini memutuskan untuk menjadi konten kreator, baik itu di FB Pro maupun sosial media lainnya. Karena insya Allah yang kita sharing ini itu strategi cara membuat konten biar bisa viral FYP seperti ibu tadi ya teman-teman. Itu bisa diterapin di sosial media manapun juga. Nah, hari ini kita akan coba pelajari dari konten ibu ini, kira-kira apa strategi yang diterapkan sehingga kontennya ini viral dan FYP. Nah, coba kita lihat dulu videonya ya teman-teman. Salah satu videonya, ini videonya yang 37 juta ya, yang dari TikTok, dan ini juga diupload di FB teman-teman. Disangka lagi buang sampah, ternyata lagi buangin ini. Ampun ayah, polos sekali lagi yang membuang, nggak tahu ya. Silakan teman-teman perhatikan awalan kontennya ya. Disangkain lagi buang sampah, ternyata lagi buang ini. Ya ampun ayah. Ya, pokoknya ini tampilan awal kontennya seperti ini teman-teman, seolah-olah sang suami ini sedang membuang sampah di sungai ya. Ternyata bukan sampah yang dibuang ya teman-teman, ternyata itu yang dibuang pakaian yang akan dicuci oleh ibu ini di sungai. Dan konten-konten ibu ini memang kebanyakan lagi nyuci di sungai. Nah, ini awalan konten yang dipakai ibu ini sehingga kontennya ini mencapai 37 juta teman-teman penonton. Sangat luar biasa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini teman-teman? Kalau teman-teman pelajari dari para konten kreator ya, tips trik yang mereka berikan agar konten viral dan FYP, itu ada yang namanya hook atau 3 detik pertama di dalam konten kita. Dari 3 detik pertama dalam konten kita ini sangat menentukan apakah konten kita ini viral, FYP atau tidak. Kalau 3 detik pertama dalam konten kita, awalan konten kita ini sudah membosankan, pastilah orang bakalan nge-scroll konten kita dan mencari konten-konten yang lain. Tapi kalau 3 detik pertama dalam konten kita ini memang membuat kita penasaran, tidak seperti pada umumnya, seperti misalnya tadi ibu ini, suaminya sedang buang sampah di sungai. Itu kan sebenarnya membuat kita resah ya kalau ada orang yang buang sampah di sungai, sehingga kita bertahan untuk menonton channel ibu ini, konten ibu ini. Nah, ini yang dimaksud hook yang luar biasa, yang ibu ini punya ide dan sekreatif itu bisa menerapkan ini dalam kontennya. Nah, kemudian coba kita lihat konten yang lain ya teman-teman. Nah, ini konten yang menyuci 20,9 juta ya di TikTok. Teman-teman silahkan cek. Kalau di FB dia nggak bisa sematkan seperti ini paling atas, jadi kalau di TikTok dia sematkan seperti ini paling atas, jadi kita bisa lihat ya. Nah, teman-teman silahkan perhatikan tadi tampilannya ada My Life nyuci saat hujan. Nah, ini juga salah satu hook ya teman-teman. 3 detik pertama ibu ini menjelaskan bahwasanya ini rutinitas dia sedang mencuci dan pada saat itu sementara hujan. Dan teman-teman lihat juga selain didukung dengan hook atau 3 detik pertama narasi yang dia berikan, juga didukung dengan visual atau gambaran sedang mencuci di sungai. Dan apa yang membuat kita tertarik teman-teman visual ini, karena ini ya tidak seperti pada umumnya orang kan nyuci kadang di mesin cuci atau di WC, tapi ibu ini nyucinya di sungai. Dan yang membuat kita salah fokus juga karena sungainya bersih, sungainya juga jernih, tidak seperti pada umumnya. Nah, ini yang dinamakan hook ya teman-teman. Sedangkan di konten-konten lain juga seperti itu ya. Coba kita lihat. Resiko buang air di sungai diintipin orang. Nah, tuh. Ini konten selanjutnya, resiko buang air di sungai diintipin orang. Ini juga merupakan hook yang sangat luar biasa. 3 detik pertama yang membuat kita penasaran, kira-kira resikonya apa? Kok bisa dia buang air di sungai? Nah, kemudian barulah video selanjutnya menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Jadi kita bisa memberikan hook-hook atau kesan yang luar biasa pada 3 detik pertama konten kita ini untuk menarik perhatian. Ini yang namanya hook ya. Jadi teman-teman sekarang, mulai di sekarang, coba kalau buat konten, buat juga yang ada hooknya yang sangat luar biasa. Jangan hanya
konten-konten yang nggak jelas, pantasan konten-konten banyak teman-teman yang nggak naik, nggak viral, karena seperti itu ya, biasa-biasa saja, kemudian nggak ada nilainya, nggak ada hooknya, nggak ada strateginya, makanya konten teman-teman itu nggak ada yang viral. Ini tuh yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman harus perhatikan selain hook tadi, bahwasanya ada yang namanya secara visual ya, kita gambarin konten kita memang di tempat yang unik. Kalau tadi ibu ini viralnya karena memang konten-kontennya kebanyakan nyuci di sungai, ini hal-hal yang unik ya teman-teman. Kemudian juga kameranya didukung oleh kamera yang memang bagus ya teman-teman. Dan kamera yang bagus di sini saya sering katakan konten sebelumnya bukan hanya menggunakan handphone seperti iPhone dan lain sebagainya, tapi kamera yang bagus ini cukup kamera teman-teman ini bisa merekam dengan jelas, kemudian nggak nge-lag, kemudian juga ekspresi wajah ini bisa ketangkap dengan sempurna, kemudian seperti tadi dia shoot rekord sungai ini kelihatan jernih ya. Kalau misalnya handphone teman-teman nge-shoot sungai jernih, hasilnya ngeblur, sungainya jadi nggak jernih, berarti ini ada yang salah dari handphone yang teman-teman gunakan. Itu juga akan menurunkan performa para penonton, karena semakin bagus kualitas kamera yang kita berikan, itu juga akan membuat penonton nyaman ketika menonton video kita. Nah ini teman-teman harus perhatikan ketika membuat konten. Kalau teman-teman hari ini memang kameranya belum bagus, ya silakan nabung-nabung, kemudian nanti mengupgrade handphonenya ke handphone yang lebih baik. Tapi kalau misalnya dianggap handphonenya sudah cukup bagus, maka silakan dipakai dengan ide-ide kreatif tadi, seperti menerapkan hook, kemudian juga secara visual menarik. Kayak misalnya saya di dalam studio seperti ini, ya kalau kita buat kontennya sembarangan ya, maka itu juga akan menurunkan kenyamanan para penonton. Jadi harus semua diperhatikan ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja konten yang bisa kita sharing dan bagi hari ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya para konten kreator, baik itu konten kreator Happy Pro, konten kreator TikTok, dan konten kreator lainnya. Semoga ada perubahan yang bisa teman-teman terapkan dalam konten teman-teman, terutama tadi hook ya, terutama tadi hook yang kita bisa pelajari bersama. Oke, cukup sekian saya kira, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.